Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan ini ke Bang Tigor. Bang Tigor, kalau tadi bahwa operator Metro Mini begitu banyak, pasti banyak kepala yang harus disatukan. Iya, jadi kan bisa beberapa skema ya untuk mencapai tujuan tadi gitu loh. Tadi saya bilang pendekatannya kan jadi masing-masing. Tapi ini enggak. Tapi mungkin tidak sih mereka semua bisa mungkin. Tinggal misalnya yang ada di benak saya sudah bicara dengan beberapa teman, misalnya yang pengusaha Metro Mini juga gitu ya. Yang penting konsepnya jelas gitu ya. Ya. Karena kalaupun dengan kondisi sekarang juga ada ngos-ngosan, Mbak. Kecuali saya, Mbak. Gitu. Nah, jadi tapi juga beritahu juga kesian juga supirnya. Supir selalu setiap malam ngeluh gitu ya, setoran kurang karena penumpang nggak ada gitu ya. Kalau dulu saya hanya berhenti pada hari Minggu tidak beroperasi Metro Mininya, tapi sekarang hari Sabtu sudah berhenti. Karena Sabtu juga udah nggak ada penumpang. Hari biasa aja nggak ada penumpang, apalagi hari Sabtu. Supir juga susah sekarang nih. Cari supir juga supir yang benar ya. Iya. Supir yang benar itu susah. Nah, jadi kalau konsepnya jelas, scheme bisnisnya oke gitu ya, saya pikir pasti oke, tinggal dibicarakan sama-sama karena kewajiban pemerintah adalah memberikan layanan angkutan umum yang bagus. Artinya juga harusnya mensubsidi juga gitu loh. Nah, makanya skemnya yang memungkinkan subsidi masuk supaya ini bisa berjalan. Jadi jangan dilihat kalau ada subsidi menguntungkan pengusaha, enggak. Kalau pengusahanya bagus, sejahtera, supirnya sejahtera, dia bisa mengerjakan angkutan umum yang bagus, itu juga pemerintah yang bagus karena tanggung jawab pemerintah. Dan ujung-ujungnya yang paling penting adalah masyarakat yang terpuaskan. Karena memang itu konteksnya. Gitu. Jadi subsidi itu bukan ke operator, ke saya atau ke supir, bukan, tapi kepada masyarakat yang menggunakan. Saya bukan pakai istilah subsidi, memang ini kewajiban pemerintah untuk menyediakan biaya. Ya, untuk menyediakan layanan angkutan umum yang berkualitas harus ada biaya dari pemerintah. Nah, harus ada biaya dari pemerintah. Pertanyaan saya berikutnya adalah biayanya dari mana? APBD. APBD kan ada. Nah, jadi sebenarnya dengan berapa yang dibutuhkan APBD? Apakah sudah tentu kita hitung lagi. Kita akan hitung. Kisarannya kurang lebih? Agak sulit, orang ini belum detail hitung-hitungannya. Tetapi karena kan ini kalau mengingat berarti nanti kan juga akan ada peremajaan unit-unit. Sebagai gambaran, sebenarnya berapa sih pemerintah menyediakan biaya selama ini untuk layanan angkutan? Kita lihat yang busway itu. Busway tahun ini pemerintah sekitar 800 miliar gitu. Menyediakan anggaran untuk biaya operasional Transjakarta. Nah, kalau ditambah lagi dengan nanti ada, karena kan kondisi bus-bus nggak ada masalah. Sekarang anggaran DKI itu 72 triliun. Saya pikir itu DKI cukup mampu untuk membiayai ini. Termasuk juga untuk mengganti armada. Bisa, armada nanti kan itu operatornya. Mereka yang akan investasi. Jadi kalau angkutan umumnya bagus, saya gambarkan. Ini tapi kan tidak semua pengusaha atau operator itu mampu untuk. Nanti itu ada skema lagi nanti. Kita buat lagi skemnya lagi nanti bagaimana. Tapi kalau angkutan umum ini bagus, ya manajemennya bagus, bisa memberikan layanan untuk yang bagus, orang akan pindah menggunakan ini. Jakarta nggak macet. Jakarta macet itu 48 triliun per tahun kerugiannya. Kalau Jakarta nggak macet, udah jelas untungnya depan mata 48 triliun per tahun. Baik, ini sepertinya kalau dari Dinas Perhubungan, Pemprov DKI, kemudian juga operatornya, ini sudah sama-sama optimistis terhadap sistem ini, Mas Izur. Catatan-catatannya? Ya, kita memandang bahwa ini sebenarnya tujuan kita bersama ya, menciptakan layanan angkutan umum yang benar-benar aman, nyaman, terjangkau, teratur. Itu sudah diatur dalam undang-undang. Ada 6 aspek masalah SPM ya, standar pelayanan minimal. Ini basicnya adalah kewajiban pemerintah, di mana pemerintah bisa menggandeng pihak swasta dalam berbagai bentuk skema. Nah, ini skema ini yang nanti kita serahkan ke Pak Akbar untuk menggodoknya, bagaimana skema yang tepat. Pak Akbar silakan berkomunikasi juga dengan para operator swasta. Tapi jangan lupa, sekali lagi tetap melibatkan masyarakat secara luas. Karena apa? Masyarakat ini adalah konsumen dan ya seperti Pak Mio pada umum, ada konsumen adalah raja sebenarnya. Dia yang akan memilih. Bagaimanapun juga layanan itu disiapkan, tetapi kalau tetap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, masyarakat pasti tidak akan memilih layanan tersebut. Dengan kata lain, sejauh ini merupakan satu konsep yang sangat baik dan sudah sepantasnya untuk didukung. Ya, tapi masih dalam tanda kutip masih angan-angan ya. Ini masih jauh jangkauannya. Sedang dalam proses. Ya, kita harapkan segera. Pasti sudah ada tenggat waktu. Kapan yang harus ini akan berjalan, Pak? Target saya begini. Tahun ini selesai dulu ininya. Detail desainnya gitu. Artinya tadi. Jadi tahun depan kita mulai coba pilot project dulu, satu trayek. Nah, kalau dalam pilot project ini, nah terus setelah itu kita evaluasi, setelah itu baru kemudian kita extend ke track lain. Baik, kita tunggu. Terima kasih Pak Akbar, terima kasih Mas Izul dan juga Bang Tigor sudah hadir bersama kami di Berita Satu. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi, tetap di Jurnal Siang.